Shalom, Jemaat GBI Wahyuku yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera, sukacita ada dalam keluarga kalian masing-masing. Kembali sebelum kita berangkat istirahat malam, ada firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam ruang sapa malam. Biar kiranya firman Tuhan menjadi bekal buat saudara dan saya untuk boleh beristirahat malam nanti. Malam hari ini renungan firman Tuhan dengan tema taat. Saya ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Alkitab mencatat, berbahagialah saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kata-kata taat, penulis kitab Ibrani mengatakan ketaatan. Rasul Paulus juga mempunyai suatu hal yang jelas sekali. Dikatakan di sini, taat adalah bukti dari pertobatan. Ketaatan adalah bukti dari pertobatan. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang mengatakan, aku sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi tanpa ketaatan, tanpa pertobatan, itu adalah sia-sia. Jadi kita harus mengerti taat adalah bukti dari pertobatan. Ini penting sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kita akan pelajari saat malam hari ini. Bukan kebetulan kalau renungan firman Tuhan dengan tema taat. Saya catat di sini, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang taat. Bagaimana caranya kita supaya menjadi orang Kristen yang taat? Yang pertama, kita taat kepada pemimpin. Ini penting sekali. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah kalau kita tidak belajar taat kepada pemimpin? Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani tadi, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan inilah mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kita harus belajar untuk kita bisa taat kepada Allah. Terutama kita belajar dulu kepada pimpinan-pimpinan kita. Jadi ada otoritas sebagai kepemimpinan yang perlu kita taati. Kalau kita bisa mentaati pimpinan kita, atasan kita akan belajar bisa mentaati apa yang Allah mau. Penting sekali caranya ya kita untuk bisa mempunyai iman yang tetap teguh kepada Yesus. Bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Apa akan saya bacakan di sini? Roma pasal 10 ayat yang 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita terus menggali firman Tuhan, baca firman Tuhan untuk kita bisa mengenal siapakah Allah kita yang sebenarnya. Dan belajar kita lakukan dengan realita, yaitu mentaati dulu pimpinan kita. Baru kita bisa mentaati Allah yang seperti saudara dan saya kenal. Kita kenal dalam nama Yesus. Yang kedua, taat melalui penyerahan diri. Jadi kita harus taat melalui penyerahan diri pada Allah. Kita harus berserah. Kita ambil dari kitab surat Roma pasal 6 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi saudara dan saya dipanggil oleh
Kristus untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, yaitu hendaklah kita taat pada Allah untuk menjadi senjatanya dalam hal kebenaran. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita itu hidup benar di hadapan Allah. Dikatakan di sini untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara dan saya akan dipakai oleh Allah, makin hari makin nyata hidup saudara dan saya di saat saudara dan saya berserah pada Allah. Hidup kita berserah kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, kita ini sebetulnya orang-orang yang dulunya tidak benar tapi dibenarkan oleh Allah. Penting sekali saudara perhatikan baik-baik untuk supaya saudara bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Yang berikutnya yang terakhir, taat melakukan pekerjaan Allah. Taat melakukan pekerjaan Allah. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 26, Kisah Para Rasul ayat 26, ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi kalau saudara dan saya sudah mengalami pertobatan, hendaklah kita melakukan pekerjaan Tuhan. Yang terutama kita memberitakan Injil, karena Injil adalah kebenaran Allah. Jadi kita beritakan kepada mereka-mereka yang belum mendengar berita kebenaran, supaya mereka juga diselamatkan seperti saudara dan saya. Dan yang kedua, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, sesuai dengan pertobatan. Jadi saya percaya bagaimana saudara dan saya menerima pertobatan dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan indah. Ya, kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan rangkuman pada saat malam hari ini, ketaatan adalah ciri khas murid Kristus. Karena Yesus taat kepada Bapa, kita pun taat pada Yesus. Karena Yesus taat sampai setia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Saya tahu bagaimana susahnya mati di kayu salib, bagaimana takutnya mati di kayu salib. Tapi Yesus dengan setia, tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, dia naik ke salib yang kasar untuk tebus dosa saudara dan saya. Kiranya renungan kita menjadi berkat buat saudara dan saya. Kita masuk dalam doa pada saat malam hari ini. Satukan hati pada malam hari ini. Satukan hati. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kasih, kembali hambamu bersama sidang jemaatmu GPI Walikukun menghampiri tata suci-Mu Bapa. Mohon belas kasihan-Mu menjamah memberkati setiap kami Bapa. Berkati setiap kami, tidak ada yang terlewatkan Bapa. Berkati hidup nikahnya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati kesejahteraan dan damai sejahteranya Bapa. Berkati mereka, berkati mereka. Sucikan, kuduskan dengan darah Yesus yang mulia, darah Yesus yang agung, dari atas kepala sampai telapak kaki Bapa. Kuduskan, 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 sehingga layak Bapa mereka menitipkan tubuh roh jiwa dalam pelukan kasih-Mu Bapa. Damai sejahtera sukacita ada dalam kehidupan mereka semua. Bapa, kami sehati saat malam hari ini sebelum kami berangkat tidur, biar kiranya kami minta belas kasihan-Mu Bapa di dalam nama Yesus, biar Allah menghalau setiap pandemi virus corona Bapa, dari Indonesia maupun dari tempat-tempat di mana mereka ada Bapa. Berkati Bapa, berkati. Kami mau istirahat malam Bapa, biar Bapa mendampingi, menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin.